Namun, sepertinya Pastor Nerot agak kurang puas dengan karya misinya yang baru, guys. Sayangnya, dalam perjalanan kapalnya dibajak oleh segerombolan bajak laut dari bangsa Mur. Tapi Pastor bukannya peka, malah balik marah dan makin jadi, guys, sombongnya. Tanpa pikir panjang, Pastor Nerot melepaskan iman Kristennya dan mengucapkan kalimat syahadat Muslim. Bahkan menikahi seorang wanita Turki yang punya derajat tinggi. Itu kan kata Yesus ada dosa menghujat Roh Kudus yang gak terampuni. Berarti Tuhan gak benar-benar maha rahim dong. Guys, dosa menghujat Roh Kudus itu bukan semata-mata menghujat Roh Kudus secara kata-kata aja ya. Justru mindset kita yang seperti tadilah yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Karena, halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 10 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Antonius Nerot, martir Tunisia. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada pertengahan abad ke-15 di Italia. Hiduplah seorang biarawan Dominikan bernama Frater Antonius Nerot, OP. Beliau adalah seorang seminaris yang kedepannya akan ditabiskan menjadi seorang pastor, guys. Frater menempuh pendidikan di bawah bimbingan kepala biara yang juga bernama Antonius di biara San Marco, Florence. Nah, kepala biaranya ini kelak juga akan dikenal dengan nama Santo Antonius dari Florence, guys. Singkat cerita, Frater Nerot setelah menyelesaikan studi imam, kemudian ditabiskan menjadi pastor Katolik, lalu ditugaskan di San Marco. Namun, sepertinya Pastor Nerot agak kurang puas dengan karya misinya yang baru, guys. Dia pengen hidup yang lebih berwarna, yang lebih menyenangkan lah. Mungkin mikirnya, wah udah bertahun-tahun tinggal di biara, masa berkarya di situ-situ juga? Akhirnya, ia mengajukan diri untuk ditugaskan ke Sisilia, guys. Dan dikabulkan oleh pemimpin Dominikannya. Setelah pindah, ternyata dia masih merasa nggak puas, sehingga tugasnya di Sisilia hanya setahun saja, lalu dipindahkan lagi ke kota Napoli tahun 1458. Sayangnya, dalam perjalanan kapalnya dibajak oleh segerombolan bajak laut dari bangsa Mur, sehingga ia dan seisi kru kapal dirantai ke Tunisia, Afrika Utara. Semua temannya disiksa dengan kejam karena mereka beragama Kristen. Tapi uniknya, dirinya gak disiksa sama sekali, guys. Wah, pasti pada bingung, kenapa nih? Alasannya karena penguasa Mur tertarik padanya. Ini bukan tertarik dalam arti seksual gender gitu ya, guys. Tapi tertariknya ini mungkin karena berpikir, wah, kalau orang ini bisa murtad, bagus banget nih. Nanti pengikut-pengikut yang lain pasti murtad juga. Nah, oleh karena itu, dirinya tidak dirantai, bahkan gak dikurung sama sekali, guys. Dan diperlakukan sangat baik. Mendapat perlakuan yang istimewa seperti itu, Pastor Nerot mulai menjadi agak besar kepala dan sombong, guys. Awal-awal mungkin masih bisa ditoleransi ya oleh para penawannya. Tapi lama-kelamaan ini kok kayaknya udah keterlaluan banget deh sengaknya. Sehingga mereka marah dan membatasi kebebasan Pastor Nerot. Tapi Pastor bukannya peka, malah balik marah dan makin jadi, guys, sombongnya. Sehingga para penawan lalu benar-benar mengurungnya dalam penjara. Pastor kelahiran tahun 1423 ini kemudian mendapat perlakuan yang sama dengan kawan-kawannya dengan makan hanya roti dan minum air. Sebenarnya sih bagi seorang pertapa ini hal yang biasa, guys. Namanya hidup asketis dan harusnya selama studi, Pastor Nerot juga at least pernah sekali menjalani situasi seperti itu. Namun menghadapi situasi seperti ini, Pastor Nerot justru hancur dan kaget, guys. Mungkin karena udah terbiasa hidup yang bebas, ditambah lagi ketika ditawan, hidupnya lebih bebas lagi. Dia akhirnya mulai memikirkan bagaimana cara supaya dia bisa bebas dari penjara ini. Penguasa Mur pun menawarkan, kalau kamu mau bebas, sini jadi muslim. Nanti saya bebaskan. tanpa pikir panjang, Pastor Nerot melepaskan iman Kristennya dan mengucapkan kalimat syahadat Muslim, lalu mendapatkan kebebasan seperti yang sudah dijanjikan penguasa Mur. Tanpa penyesalan, ia menjalankan kehidupan barunya yang super nyaman di Tunisia, guys. Ia menjadi orang kepercayaan dari penguasa, bahkan menikahi seorang wanita Turki yang punya derajat tinggi. Pokoknya selama berbulan-bulan itu hidupnya enak lah, guys. Sampai suatu saat ia mendapat kabar kalau mantan gurunya, Pastor Antonius, telah meninggal dunia bulan Mei tahun 1459. Sehingga ia mulai teringat lagi pada kehidupan membiaranya yang sudah ia tinggalkan dan akan janji tahbisan yang waktu itu ia ucapkan.
Namun laki-laki kelahiran Rivoli ini sepertinya masih belum sadar guys. Nggak mungkin lah kembali ke situasi itu. Pasti saya mati nih kalau saya kembali. Tapi ternyata saat tidur, Pastor Antonius menampakkan diri kepada Nerot dan mereka berbincang-bincang seperti dulu guys. Setelah terbangun, Nerot menjadi sangat rindu dan mulai timbul penyesalan dalam hatinya atas apa yang telah dia perbuat. Semakin mencoba melupakan, maka penyesalannya juga semakin dalam. Hingga suatu titik ia merasa bahwa ia harus kembali ke iman Kristen, walau konsekuensinya mati. Nerot kemudian mencari seorang imam di Tunisia dan mengakukan seluruh dosa-dosanya tepat pada Minggu Palma tahun 1460. Setelah mendapat pengampunan, ia kemudian mengirim istrinya kembali ke keluarganya dan berdoa kembali secara Kristen. Dia sebenarnya bisa aja guys, diam-diam jadi Kristen dan keluar dari Tunisia. Tapi Pastor Nerot memilih untuk menyatakan imannya di hadapan penguasa Mur yang waktu itu baru saja kembali dari perang. Dengan berjubah Dominikan, ia naik ke istana dan berseru dengan suara kencang kalau dia adalah seorang Kristen dan telah menyesal karena sudah menyangkal Tuhan. Awalnya para penguasa Mur nggak percaya. Nerot, kamu ini ngomong apa sih? Sudah sana balik ke rumah. Sakit kamu ya ini ya? Tapi Nerot berkali-kali dengan tegas menyatakan keseriusannya guys. Sampai-sampai para penguasa menjadi kecewa bercampur marah besar sehingga ia diperintahkan untuk dirajam sampai mati. Pastor Antonius Nerot OP kemudian meninggal dunia di bawah tumpukan batu tepat pada hari Kamis Putih tanggal 10 April 1460. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Rivoli oleh para pedagang Genoa. 300 tahun kemudian beliau dibeatifikasi oleh Paus Clemens ke-13 tahun 1767. Nah teman-teman, salah satu riwayat orang kudus yang paling kuingat dan menurutku paling keren sebenarnya adalah riwayat beliau guys. Menurutku kisah hidupnya ini benar-benar menunjukkan kerahiman Tuhan yang tanpa batas. Bayangin loh, udah mengkhianati iman, tapi ketika bertobat dan menyesal, Tuhan tetap mengampuni. Masa sih Tuhan Maha Rahim? Itu kan kata Yesus ada dosa menghujat Roh Kudus yang gak terampuni. Berarti Tuhan gak benar-benar Maha Rahim dong? Guys, dosa menghujat Roh Kudus itu bukan semata-mata menghujat Roh Kudus secara kata-kata aja ya, tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Mengutip dari KGK 1864, kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Singkatnya gini guys, kalau kita tidak mau bertobat sampai wafat, saat itulah kita menghujat Roh Kudus. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa baca di link yang ada di description box ya. Beato Antonius Nerot, walau dia mengkhianati Tuhan, tapi dia tidak menghujat Roh Kudus guys, karena dia masih mau menyesal dan bertobat. Tentu kita sebagai manusia pasti nggak pernah jauh dengan namanya dosa ya. Setiap hari pasti kita berdosa, mungkin setiap jam malah. Namun lewat kisahnya kita diingatkan untuk selalu bertobat guys, selagi nafas ini masih keluar masuk hidung kita. Aduh, dosa gue terlalu banyak dan berat-berat nih. Gue kayaknya nggak pantas deh buat diampunin Tuhan. Guys, Tuhan sendiri bersabda, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi mau dosa seberat apapun, Tuhan pasti sanggup untuk mengampuni karena kerahimannya itu tanpa batas guys. Justru mindset kita yang seperti tadilah yang dinamakan menghujat Roh Kudus karena meragukan kerahiman Allah sehingga kita enggan untuk bertobat. Tapi jangan justru melakukan kebalikannya ya, menganggap Tuhan kan Maha Rahim, jadi cincailah gue buat dosa apa aja juga diampunin pasti. Hati-hati nih, mindset seperti itu justru menjauhkan kita dari namanya pertobatan loh. Tetap kalau tidak mau bertobat, tidak akan ada namanya pengampunan guys, dan itu menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu teman-teman, mari dengan bantuan doa dari Beato Antonius Nerot, setiap hari kita selalu sadar akan kerahiman Allah yang tanpa batas, sehingga kita selalu bertobat terus-menerus. Beato Antonius Nerot, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beato Antonius Nerot. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!